Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali pada pertemuan ketiga kuliah tekstologi dan kodikologi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang sedikit tentang fisik naskah yang berkaitan dengan bahan tulis. Kita akan coba lanjut dengan tempat penyimpanan naskah. Tempat penyimpanan naskah ini untuk naskah Nusantara ini tersimpan di berbagai tempat penyimpanan. Ada yang dibentuk museum, ada di perpustakaan. Awalnya memang naskah ini dikumpulkan oleh para ahli dari berbagai daerah, ataupun yang pada akhirnya naskah tersebut disimpan di museum atau perpustakaan. Tapi terdapat juga naskah kuno itu masih disimpan oleh masyarakat atau keturunan pemilik atau penyalin naskah ya. Yang perlu diketahui bahwa naskah Nusantara ini tidak hanya disimpan di Indonesia ya. Penyimpanan naskah-naskah Nusantara tersimpan pada museum-museum di 28 negara. Yang banyak kita kenal, terutama ya, yang banyak kita ketahui bahwa selain di Indonesia itu naskah Nusantara banyak di Belanda. Kemudian ada juga di Inggris ya, dan negara lainnya. Namun yang tentunya yang paling banyak seperti di Belanda, karena ada historis di sebelumnya ya, mengenai di dalam sejarahnya pun bahwa banyak naskah-naskah Nusantara ketika era penjajahan dulu yang banyak dibawa ke negeri Belanda. Seperti yang saya tadi utarakan bahwa tempat penyimpanan naskah-naskah ini selain di museum terdapat di tempat lainnya seperti pustakaan dan masyarakat pemilik naskah. Nah, ketika kita meneliti naskah kuno yang di museum ataupun pustakaan mungkin lebih mudah karena kita tinggal mendatangi tempat penyimpanan tersebut, kemudian meminta pada petugas untuk bisa membukakan atau membawakan naskah tersebut untuk kita teliti. Namun ketika kita di masyarakat, kita harus mengerti ataupun memahami adat tradisi setempat. Jadi ada di beberapa daerah itu atau tempat itu bahwa pembacaan naskah hanya dilakukan pada waktu tertentu. Jadi kita tidak bisa memaksa pemilik naskah untuk membukanya ketika kita datang, namun kita menyesuaikan dengan keadaan di masyarakat. Terdapat katalog naskah untuk naskah-naskah Nusantara ini. Hal tersebut tentunya memudahkan untuk para peneliti naskah untuk mencari informasi awal sebelum naskah yang hendak diteliti lebih lanjut. Katalog-katalognya seperti ini, bisa dicari untuk katalog-katalog naskah Nusantara ini. Terdapat 6 jilidnya. Ada yang Museum Sonoboyo, kemudian ada yang Keraton Jogja, kemudian ada yang katalog Fakultas Sastra UI, kemudian katalog Perpusnas Jakarta, kemudian
ada koleksi kedaerahan naskah Jawa Barat, kemudian koleksi kedaerahan naskah Sulawesi Selatan. Bahasa dan aksara naskah. Tadi kita berbicara tentang tempat penyimpanan naskah. Kodikologi juga berbicara bagaimana tentang bahasa dan aksara naskah. Walaupun ini nanti kaitannya dengan kajian tekstologi teks, namun dalam pengkajian awal terhadap fisik naskah, kita pun harus mengetahui bahasa dan aksara naskah yang digunakan. Tentunya untuk memudahkan penelusuran secara pengkajian teks pada nantinya, tapi ditunjang dulu dengan tulisan ataupun aksara yang bentuk ataupun yang ada di dalam naskah tersebut. Jadi fisik naskah kita lihat awal mulanya aksaranya seperti apa, kemudian bahasanya, jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa naskah ini beraksara Sanskerta, misalkan Tamil, Arab, Persia, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa aksara-aksara yang terdapat dalam naskah Nusantara ini cukup beragam ya, mengingat perkembangan juga sejarah bangsa ini, sehingga banyak aksara yang digunakan di Nusantara. Contohnya pada masa Hindu ya, Palawa tentu saja menjadi aksara yang banyak digunakan di Nusantara ketika itu. Ini sekitar awal abad 1 sampai 5 Masehi. Pranagari dari India ya, abad 8 Masehi. Kawi Jawa kuno 8 sampai 13 Masehi. Jadi sebenarnya memang terkait aksara dan naskah ini nantinya atau pengkajiannya itu dikhususkan untuk nanti lebih mendalami lagi tentang pengkajian tekstologi teks. Namun pada awal identifikasi naskah ya secara fisik pertama kali itu juga penting untuk mengetahui pemahaman juga tentang pengetahuan aksara agar diketahui secara kodikologis bahwa naskah tersebut berasal dari abad berapa. Itu juga salah satu untuk identifikasi fisik. Nah, itu yang saya katakan bahwa kenapa bahasa dan aksara naskah pun masuk di dalam kajian kodikologis untuk pertama kali ya, dalam segi bentuknya itu diketahui aksara apa, yaitu tentunya untuk mengidentifikasi apakah ini berasal dari abad. Contoh misalkan menggunakan aksara Kawi di rentang tahun antara 8 sampai 13 Masehi seperti itu, walaupun mungkin saja digunakan setelah itu masanya ketika ada berapa orang yang memang menuliskannya di setelah itu. Namun secara umum bahwa tulisan tersebut dipergunakan di rentang abad sekian. Kemudian aksara Jawa modern ya, atau aksara Jawa Sunda kayak gitu ya. Kemudian Jawa modern, kemudian aksara Arab, kemudian aksara Arab Pegon atau Jawi. Ada juga aksara daerah, kemudian seperti aksara Jawa Sunda yang seperti saya bilang, aksara Lontara Bugis, kemudian Kasar Lampung, Batak, Sasak yang diturunkan sebenarnya dari aksara Palawa India. Kemudian aksara yang hingga saat ini kita gunakan, banyak digunakan ya. Aksara lainnya masih juga ada yang orang yang menggunakan, masih banyak juga orang yang masih menggunakannya, namun yang sangat banyak kita atau yang saat ini lazim digunakan yaitu aksara Latin. Menurut pakar bahwa aksara Latin tiba sekitar abad 16 Masehi ya. Jadi sebuah aksara itu bisa berdampingan ya. Nah, ketika kita lihat Jawa modern 19 Masehi, Arab 13 Masehi, sampai sekarang mungkin ini kita perlu perbaiki. Arab Pegon juga ada sampai sekarang. Jadi
abad 16 Latin ya, jadi berbarengan hingga sekarang juga. Terkait fisik naskah juga kita harus mengetahui tanda-tanda dalam naskah lainnya ya, seperti selain kita identifikasi juga bentuk aksaranya seperti apa dan diperkirakan bahasanya apa. Jadi identifikasi terlebih dahulu tentang wujud atau wujud naskahnya. Kemudian ada yang dinamakan iluminasi atau gambar informasi yang terdapat dalam wujud naskah atau berupa hiasan seni ya, yang contohnya gambar yang bisa ini ya, nanti contohnya saya berikan contohnya. Kemudian recto verso yaitu penomoran halamannya. Jadi ada nomor halaman kanan kiri, kemudian ada garis bantu ya. Bisa untuk membantu penyalin untuk menulis. Mungkin kalau di kertas modern sudah ada garis bantunya untuk menulis. Zaman dulu dibuat secara manualnya. Kemudian vandalism atau coretan-coretan pada wujud fisik naskah. Mungkin untuk fisik naskah secara umumnya, segaris besarnya itu nanti kita akan lihat pada wujud fisik naskah sebagai contohnya ya. Nanti contohnya mungkin insya Allah pada pertemuan selanjutnya terkait wujud fisik naskah ini ya. Misalkan tanda-tanda yang terdapat dalam naskah, nanti insya Allah pada minggu depan pada pertemuan selanjutnya saya akan berikan contohnya. Oke, untuk pembahasan pada kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.